Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I Guru Inspiratif Indonesia. Yang saya hormati Bapak Nanang Sriadi, SPDGR, selaku narasumber pada kegiatan workshop virtual malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia yang berbahagia. Kembali lagi berjumpa bersama kami Bapak Ibu di kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia dengan tema pembuatan media pembelajaran interaktif dengan Nearpod. Di hari ketiga ini, malam ketiga ini, Bapak Ibu diharapkan minimal Bapak Ibu sudah memahami tentang cara pembuatan akun terlebih dahulu yang sudah disampaikan di malam pertama di hari Senin kemarin, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga sudah dibimbing oleh Pak Nanang selaku narasumber di hari kedua untuk pembuatan gamifikasi dan aktivitas yang lain sehingga nanti menunjang pembelajaran Bapak Ibu dengan media interaktif tersebut di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Dan di malam ketiga ini tentunya akan ada pembahasan yang lebih mendalam Bapak Ibu. Tentunya yang berbeda dari pembahasan sebelumnya, yakni terkait dengan video dan beberapa fitur baru yang ada di Nearpod ini dan akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber nantinya Bapak Ibu. Kemudian saya perlu ingatkan kembali bahwasanya kegiatan ini kami rekam Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi jika Bapak Ibu tidak bisa mengikuti secara penuh kegiatan di Zoom ini. Bapak Ibu nantinya bisa menyaksikan kembali dari rekaman yang akan kami bagikan. Dan mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung pada malam pertama dan malam kedua kemarin, Bapak Ibu juga bisa melihat rekaman kegiatan yang sudah kami bagikan di grup WA. Bapak Ibu juga nanti di luar sesi Zoom ini berakhir hari ini, Bapak Ibu malam ini, dan 2 malam berikutnya Bapak Ibu bisa maksimalkan, bisa optimalkan grup WA yang sudah ada untuk berdiskusi secara interaktif dengan narasumber Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu mengalami kendala ketika Bapak Ibu mencoba mempraktikkan untuk membuat media belajar interaktif dengan Nearpod ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan narasumber di grup tersebut. Bapak Ibu bisa utarakan mungkin masalahnya atau kendalanya selama mempraktekkan, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa saling diskusi dengan peserta yang lain di grup tersebut Bapak Ibu. Dan diharapkan Bapak Ibu tidak keluar dari grup tersebut hingga Bapak Ibu sudah menerima eh, dokumen-dokumen yang akan kami siapkan nantinya, termasuk dengan sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya. Oh ya, untuk daftar hadir, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat Zoom, karena kehadiran total sudah kami rekap Bapak Ibu, dan akan kami kirimkan secara total untuk semua peserta melalui grup WA tersebut. Sehingga Bapak Ibu diharapkan tetap dalam grup tersebut, dan apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan update informasi terkait dengan kegiatan Guru Inspiratif Indonesia, kami akan adakan tiap bulan kegiatan yang gratis dan juga kegiatan yang berbayar, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tetap berada dalam grup tersebut untuk menerima informasi, update informasi setiap bulannya, begitu Bapak Ibu. Insya Allah setiap hari, bahkan hampir setiap hari akan kami update informasi di grup tersebut mulai bulan depan atau bahkan minggu depan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jika memang sebelumnya belum pernah mengikuti kegiatan kami dan baru pertama kali bergabung di grup WA kami, silakan Bapak Ibu tetap berada di dalam grup tersebut untuk menerima informasi-informasi kegiatan dari kami Bapak Ibu. Baik, untuk sesi malam hari ini langsung saja saya persilahkan pada narasumber Pak Nanang untuk menyampaikan materinya di hari ketiga. Silakan Pak Nanang. Baik, Mas Arif, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Mas Arif Wicaksono, moderator pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pembuatan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan earphone.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita memasuki kegiatan kita di malam yang ketiga untuk melanjutkan pembahasan dan yang menjadi yang terakhir untuk pembahasan berdiskusi bersama secara virtual Zoom meeting ini. Dan nanti selanjutnya setelah ini berarti materi kita di Nearpod sudah selesai dari 1, 2, dan 3, yaitu dimulai dari pembuatan akun, membuat lesson atau slide-slide interaktif, membuat aktivitas dan gamifikasi berupa soal-soal yang menarik, dan juga di hari ini nanti kita akan fokus membahas tentang video interaktif. Dan juga nanti ada fitur-fitur lain di Nearpod, yaitu ada fitur discussion atau fitur yang dapat kita gunakan untuk melakukan diskusi dengan berbagai macam model. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai materi kita pada malam hari ini, saya akan memulainya dari paparan di presentasi. Selanjutnya nanti akan kita praktekkan secara langsung. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi materi yang kita fokuskan pada malam hari ini adalah membuat video interaktif dan juga fitur diskusinya. Video interaktif di sini merupakan membuat video yang awalnya biasa saja, yang hanya dilihat secara satu arah oleh peserta didik kita, akan kita jadikan lebih interaktif. Ketika kita memberikan video, baik video kita sendiri maupun link dari YouTube yang diputar di kelas ataupun yang kita bagikan ke handphone siswa ataupun perangkat siswa, kan biasanya hanya satu arah. Mereka menonton dan kita berikan tugas di akhir saja seperti itu. Nah, dengan menggunakan Nearpod ini, kita dapat menambahkan aktivitas-aktivitas tambahan di tengah-tengah video. Jadi kita bisa mengatur di durasi mana saja, mau menambah beberapa pertanyaan aktivitas, nggak cuma satu, kita bisa menambahkannya lebih dari satu aktivitas, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan seperti multiple choice dan juga open-ended question. Sehingga ketika videonya berjalan, kita dapat memberikan aktivitas untuk melihat seberapa pahamkah murid kita dari video yang sedang diputarnya, sehingga mereka harus menyelesaikan video tersebut sampai akhir. Ini saya rasa lebih efektif daripada kita memberikan video yang secara biasa linknya saja. Untuk fitur seperti ini nggak banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang memilikinya fitur ini. Hanya ada beberapa fitur seperti Nearpod ini salah satunya. Dan juga yang lain yang saya tahu itu ada Edpuzzle, itu juga ada salah satu fiturnya yang seperti ini, membuat video interaktif. Dan kalau di yang lainnya sepertinya saya belum menemukan. Tapi jadinya di Nearpod ini bisa kita jadikan referensi untuk membuat suatu media pembelajaran yang berbeda, yaitu salah satunya adalah video interaktif. Dan videonya sendiri itu nanti bisa kita ambil dari berbagai macam sumber, dari video kita sendiri, dari Drive, atau dari video YouTube, dan lain sebagainya. Untuk membuat video interaktif ini sebenarnya kita bisa menggunakan semua menu create ini, baik lesson, video maupun activity. Nanti ketika kita memilih lesson dan activity, di dalamnya kita tetap akan menemukan video interaktif tersebut. Namun sebagai fitur utama, di menu create ini kita akan langsung dapat menemukan fitur video, karena fitur video ini merupakan fitur utama yang ada di dalam Nearpod kita. Sini keterangannya adalah combine videos with built-in question. Jadi mengkombinasikan video dengan soal-soal yang terintegrasi di dalamnya. Ketika kita sudah memilih membuat video interaktif, nanti kita akan masuk ke dalam video library-nya dari Nearpod. Nah, banyak sekali library-nya di Nearpod ini yang bagus-bagus untuk video pembelajarannya, walaupun bahasa Inggris, tapi ini bisa kita jadikan referensi Bapak Ibu untuk menjadi salah satu media pembelajaran yang bisa kita adaptasi. Selain dari video library-nya YouTube yang sudah terdiri dari berbagai macam subjek dan juga tingkatan kelas, kita juga bisa membuat video interaktif ini dari sumber lainnya, yaitu sumber-sumber lainnya ada dari YouTube. Nah, dari YouTube di sini kita bisa melakukan pencarian, jadi nggak harus video YouTube kita sendiri. Kita nggak harus punya akun YouTube yang ada video-videonya. Kita bisa menggunakan video siapa saja di YouTube. Karena ini masih sah gitu ya Bapak Ibu ya, karena ini nggak mendownload video tersebut, cuma memindahkan aja nontonnya di YouTube, sekarang dipindahkan nontonnya di Nearpod, tetap terkoneksi dengan link aslinya. Jadi kita nggak harus menampilkan sumbernya, itu sudah otomatis sumbernya sudah ada dari videonya siapa di YouTube tersebut. Jadi tinggal kita gunakan saja.
Lalu sumber video yang lainnya, di sini ada My Videos dan Upload a Video. My Video adalah video-video yang sudah pernah kita upload secara manual ke dalam Nearpod ini. Jadi menu uploadnya di sini ada beberapa opsi pilihan. Bisa kita upload dari komputer kita, bisa dari Drive, dari Dropbox, maupun dari. Nah, ketika kita sudah mengupload video, maka nanti akan muncul video-video kita di menu My Video ini. Namun nanti kita mempraktekannya dengan salah satu cara saja ya Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat beberapa video-video yang ada di Nearpod dan juga yang ada di YouTube saja. Selanjutnya, ketika kita sudah memilih salah satu video, misalkan dari YouTube, maka nanti tampilan editornya adalah seperti ini. Nah, di sini ada videonya dan di bawah nanti akan ada seperti garis waktunya yang dapat kita play atau kita geser, dan ketika kita sudah menempatkan suatu titik ini di durasi tertentu, nanti kita dapat menambahkan aktivitas. Jadi aktivitasnya bisa kita atur pada durasi video yang di mana saja, tanpa ada keharusan di awal, di tengah, maupun di akhir. Dan kita bisa menambahkan beberapa jenis aktivitas di dalamnya. Selanjutnya, aktivitas yang dapat kita berikan dalam video tersebut agar video tersebut menjadi interaktif. Di sini ada dua opsi, yaitu ada open-ended question, isian panjang ya Bapak Ibu uraian, dan juga ada multiple choice question. Nah, dua jenis aktivitas inilah yang nantinya dapat kita masukkan ke dalam video kita sehingga menjadi video interaktif. Dan ini adalah setting untuk soal open-ended, soal terbuka, yaitu soal uraian. Kita dapat memasukkan soalnya pada kolom kotak ini untuk memasukkan perintah ataupun soal yang kita berikan. Dan di sini juga ada equation ya Bapak Ibu. Selalu equation di Nearpod ini ada sehingga nggak ada kekhawatiran untuk ngapel apa saja. Sehingga dengan adanya question, semua mata pelajaran dapat kita buat atau kita buat media interaktifnya di Nearpod ini. Selanjutnya ketika kita sudah menuliskan pertanyaan, kita dapat masukkan simpan. Sehingga ketika kita sudah simpan, maka nanti akan muncul aktivitas pada durasi yang sudah kita atur di awal tadi dengan soal open-ended ini. Nah, seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu ya. Misalnya di menit 3 menit 49 detik kita tambahkan aktivitas. Biasanya kalau ada video kan ada soal-soal pembahasan ya Bapak Ibu ya, terutama soal-soal video pembelajaran. Biasanya ada materi di awal, lalu ada soal, dan juga ada pembahasan sampai di akhir kesimpulan. Nah, jadi nanti di awal misalnya kita meminta pemahaman siswa dari materi, lalu nanti di tengah-tengah waktu ada soal, kita minta siswa terlebih dahulu untuk mengerjakannya, baru nanti diberikan pembahasan di videonya. Nah, ini salah satu contoh penerapan dari soal open-ended di video interaktif menggunakan Nearpod. Nah, jadi ketika nanti siswa menonton, ketika sampai di durasi tersebut, di 3 menit 49 detik, videonya akan terpause dan mereka harus menyelesaikan aktivitas yang ada di dalamnya tersebut. Sehingga mereka harus nonton semuanya gitu ya, agar semua aktivitasnya diselesaikan. Lalu ini ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda, sini kita dapat memberikan soal dan juga opsi pilihannya, dan kita dapat memberikan kunci jawabannya. Sama seperti soal kuis yang ada di aktivitas dan gamifikasi kemarin ya Bapak Ibu ya, untuk membuat soal pilihan ganda itu semuanya bersama di beberapa aplikasi lainnya juga seperti ini. Jadi ada soal, ada opsinya, dan kita bisa memberikan kunci jawabannya. Setelah itu kita dapat melakukan simpan dari aktivitas pilihan ganda ini. Dan nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti akan muncul pada durasi tertentu. Nah, selanjutnya di sini juga kita dapat melakukan cropping atau memotong ya, memotong split videonya dari durasi tertentu. Nah, kita bisanya dari awal sampai akhir, nggak harus semuanya kita gunakan. Kita dapat mengambil pada durasi-durasi tertentu pada video yang akan kita gunakan sebagai video interaktif. Dan juga
beberapa pengaturan-pengaturan yang lain di sini selain memotong video, juga ada mengatur kecepatan video. Jadi kecepatan videonya nanti juga bisa diatur apakah normal, lebih cepat, ataupun lebih lambat. Itu juga bisa kita atur. Dan juga kualitas videonya juga ada pengaturannya. Dan kualitas videonya di sini untuk versi free-nya sepertinya hanya 480 pixel. Tapi ini kalau digunakan untuk di gadget sudah lumayan jelas ya Bapak Ibu untuk kualitas videonya. Dan selanjutnya nanti kita juga akan mempraktekkan beberapa fitur tambahan lain yang ada di Nearpod, yaitu ada kolaborasi board atau papan kolaborasi, ada flip, import a flip to collect video answer. Jadi yang meminta jawaban dalam bentuk video, lalu juga ada polling yang bisa kita manfaatkan untuk meminta pendapat ataupun suara, opini dari audiens kita, dan juga ada open-ended question yang sifatnya soal terbuka, soal uraian. Kalau yang kemarin di aktivitas kan kemarin soalnya soal-soal itu ya, fill in the blank yang sudah ada kunci jawabannya, jawaban harus tepat. Nah, dengan fitur-fitur ini bisa menambah aktivitas-aktivitas yang menarik di dalam Nearpod sehingga menjadikan pembelajaran kita akan lebih interaktif. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini tadi paparan materi garis besar yang akan kita praktikkan hari ini. Sekarang kita akan mempraktekannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekannya bisa menyiapkan perangkatnya menggunakan browsernya dan mengakses Nearpod. Bagi yang ingin menyimak terlebih dahulu juga kami persilakan. Saya akan melakukan share screen ke halaman browser saya. Nah, jadi sambil kita mengulas apa yang sudah kita pelajari dan cara mengaksesnya ya dari awal Bapak Ibu semuanya untuk Nearpod ini berupa layanan website, jadi bukan berbentuk aplikasi dan harus kita akses melalui browser dan menggunakan jaringan internet kita. Kita pilih dari pencarian Google, nearpod.com, dan ketika kita sudah pernah login dan akun tersebut belum kita keluarkan, kita akan langsung masuk ke halaman dashboard seperti ini. Nah, jadi semua pembelajaran, soal-soal, dan aktivitas-aktivitas yang sudah pernah kita buat, semuanya akan masuk di halaman My Lesson ini, di halaman dashboard kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan langsung memulai membuat video, nanti akan dilanjutkan dengan fitur diskusi tadi. Nah, kita akan fokus terlebih dahulu ke videonya, langsung aja dari menu Create, dan kita akan masuk ke menu video, Combine Video with Built-in Question. Nah, kita tunggu sampai masuk ke halaman editor dari Nearpod video ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali library dari ya, Nearpod ini berupa video-video yang menarik. Di sini kita bisa memilih subjeknya, misalnya matematika ya. Dan kita di sini bisa memilih kelasnya, misalnya di kelas 6. Maka nanti akan ada beberapa video yang bisa kita jadikan referensi atau bisa kita gunakan langsung gitu ya. Kalau di matematika mungkin bahasa Indonesia bahasa Inggris nggak begitu bermasalah karena intinya di angka-angkanya terutama untuk materi-materi yang seperti yang mudah-mudah seperti rasio dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba menggunakan salah satu melihat saja terlebih dahulu video yang ada di dalam report ini. Nah, kalau yang di sini sudah Today, we're going to talk dimasukkan about ini ya Bapak Ibu ya, ingest. sudah dimasukkan soal interaktifnya seperti ini contohnya. Nah, ketika nanti menonton, sampai di sini nanti ada aktivitas seperti ini. Bisa kita lihat aktivitasnya ini berapa banyak yang mengetahui tentang rasio. Seperti ini contohnya. Ini contoh-contoh video di Nearpod yang sudah diberikan soal-soal interaktif. Jadi seperti ini ketika sampai di detik 8 di awal, bisa juga kita berikan pertanyaan seperti ini ya Bapak Ibu ya, sebelum mereka menonton lebih lanjut. Ini juga bisa kita terapkan di kelas, walaupun siswa kita tanpa gadget. Jadi mereka nonton video, sudah kita berikan pertanyaan, dijawab secara bersama-sama sebagai bahan diskusi. Nah, terus di akhir, di sini juga ada suatu aktivitas open-ended. Nah, di sini diminta untuk mendeskripsikan situasi yang berhubungan dengan rasio misalnya. Ini contoh-contoh penggunaan. Jadi video-video yang ada di Nearpod ini semuanya sudah berupa video interaktif yang siap kita gunakan jika memang ini sesuai, ya. Memang bahasanya di sini adalah bahasa Inggris.
Nah, sekarang kita akan masuk ke menu yang lainnya yang kita akan menggunakan video kita sendiri ataupun menggunakan dari YouTube. Oke, kita akan lihat di My Videos. Ini pernah saya gunakan ya Bapak Ibu ya, diambil dari YouTube. Jadi kalau kita pernah juga dari YouTube akan masuk di My Video, upload video. Di sini menunya ada dari komputer kita, ada dari Google Drive, ada dari Dropbox dan juga dari OneDrive. Nah, ini maksimal file yang bisa diupload adalah 100 MB dengan formatnya ada MOV, MP4 dan AVI. Kita akan coba cari aja dari YouTube, Bapak Ibu boleh mencarinya dari YouTube. Kita masukkan kata kunci saja. Jadi kita nggak harus punya akun YouTube dan video kita sendiri, tapi kita bisa mencari saja. Misalnya kan mencari materi interaksi sosial misalnya. Kita cari aja kata kuncinya. Maka akan muncul video-video di YouTube yang berhubungan dengan interaksi sosial. Misalnya tentang rasio. Kita ketik saja Bapak Ibu boleh akan mencari materi apa saja di YouTube-nya yang akan kita jadikan video interaktif. Atau lebih detail nanti misalnya rasio kelas 7. Nah, akan muncul lebih fokus lagi ke dalam video-video pembelajaran seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu boleh gunakan. Dan saya mungkin pakai video saya sendiri yang sudah pernah saya upload ke YouTube. Ini sebenarnya tadi mencarinya dari sini juga bisa. Tapi ini karena sudah pernah saya gunakan, maka akan masuk di sini. Oke, saya gunakan saja video saya sendiri. Nah, di sini sudah ada aktivitasnya. Ini saya hapus dulu aktivitasnya. Delete aktivitas. Dan di sini juga saya edit dulu. Jadi kita bisa mengedit dan menghapusnya. Kita ganti dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh video yang pernah saya upload ke YouTube. Nah, kita putar saja seperti ini. Dan nanti sambil berjalan kita sambil memikirkan kita mau menempatkan aktivitas apa pada durasi tertentu. Warga, mereka semua datang dengan bukti elegan Saya akan untuk share menerima juga soundnya. yang terkenal. Aturan yang mengatakan untuk segitiga pernyataan ini adalah salah satu aturan geometri yang paling dengan C kuadrat oleh seorang filsuf Yunani Pythagoras. Misalnya, seorang tukang Masehi. Nah, misalnya pada durasi ini, di awal pembelajaran tadi ada opening, dan juga sebelum masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan, kita akan meminta dulu siswa untuk berpikir terlebih dahulu, atau kita jadikan bahan diskusi terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat menambahkan aktivitas. Nah, pilihannya ada dua ya, Bapak Ibu, ada open-ended question dan juga multiple choice question. Nah, kita akan mencoba dulu. Yang pertama, open-ended question-nya. Kita pilih, dan kita akan masuk di tampilan ini untuk memasukkan perintahnya. Saya tadi kan tentang Pythagoras, saya sebelum masuk ke materinya, saya akan menjadikan bahan diskusi. Benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Nah, ini akan menjadi bahan diskusi nantinya. Nah, di sini kalau kita lihat Python equation-nya juga ada ya, Bapak Ibu semuanya. Tinggal kita geser aja dari sini. Ini sangat lengkap, baik untuk matematika maupun untuk fisika dan kimia, semuanya ada di sini. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menuliskan pertanyaannya di bagian ini, cukup pertanyaan untuk soal open-ended, karena nanti akan dijawab secara langsung dengan kata-kata dengan jawaban yang bebas dan terbuka. Lalu kita klik simpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu soal open-ended seperti ini. Nanti kalau mau kita edit, bisa Bapak Ibu ya tinggal kita edit saja dari menu edit ini. Dan di menu edit ini nanti ada beberapa pilihan untuk menghapus atau kita simpan kembali. Kalau cancel berarti kita tidak jadi mengedit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan teorema Pythagoras. Misalnya, seorang tukang bangunan yang sedang bekerja. Salah satu tekniknya saja.
dalam membuat sebuah pondasi dengan panjang sisi dapat memeriksa kebenaran. Bahkan sisi-sisi yang terletak pada jumlahkan 3600 ilustrasikan sebagai berikut. Sini saya Benny menambahkan soal akan mencoba menyeberangi sungai yang lebarnya soal 45 meter dengan sebelum kecepatan air tersebut. akan Jika waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi sungai adalah 1 menit, tentukan jarak yang ditempuh Benny. kita akan tambahkan, Permasalahan tersebut dapat kita ilustrasikan. kita pause dulu dan kita klik tambahkan aktivitas. Di sini saya akan menggunakan aktivitas multiple choice question. Tadi pertanyaannya, berapakah jarak yang akan ditempuh Benny? Nah, misalnya jawabannya ada 41 meter, 51 meter, 61 meter, dan 71 meter misalnya. Kalau di bagian ini bisa lebih dari 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau di bagian yang activity kemarin di gamifikasi itu maksimal cuma 4. Nah setelah itu, setelah kita memasukkan soal dan juga beberapa opsi pilihannya seperti ini, kita dapat memberikan kunci jawabannya. Saya kunci jawabannya adalah 51. Dan jika kita di sini membuat soal yang tipenya MCMA, multiple choice, multiple answer, kita juga bisa memberikan 2 kunci jawaban seperti ini. Nah, memang sifatnya kalau multiple choice, multiple answer, kalau kita memberikan kunci jawaban 2, dijawab 1, salah hitungannya Bapak Ibu ya, nggak benar. Harus dijawab kedua-duanya baru bernilai benar. Misalnya 2 ini jawab benar, dia menambah 1 jawaban lain, itu akan terhitung salah. Jadi memang untuk MCMA, multiple choice, multiple answer, itu jawabannya memang harus benar-benar, kalau kita kuncinya 2 harus 2. Seperti itu. Nah, kebetulan soal yang ini hanya 1 saja pilihan jawabannya. Jadi saya akan menampilkan 1 pilihan jawabannya saja seperti ini. Lalu ketika kita sudah selesai, kita dapat klik save. Maka di durasi ini akan ada aktivitas berupa pilihan ganda seperti ini. Benny. Permasalahan tersebut dapat kita ilustrasikan. Nah, kita geser lagi pada durasi-durasi tertentu. Misalnya kita akan meminta kesimpulan atau hal-hal yang Jadi, jarak yang ditempuh oleh Benny adalah 51 meter. Dari penjelasan sampai sini tadi, kita akan tambahkan aktivitas lagi, misalnya open-ended. Misalnya apa yang sudah kalian pahami dari materi ini. Kita ketikkan dan kita klik simpan. Atau kita mau menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa juga ya Bapak Ibu ya. Di sini saya hanya mencontohkan beberapa saja, mencontohkan 3. Setelah kita selesai, kita klik save. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini tadi sudah selesai. Oh, ini tadi tersave ya Bapak Ibu ya ke awal ya. Nanti kita akan edit lagi. Dan sepertinya ini tadi belum kita beri nama, kita edit kembali. Jadi ini sambil kita mencoba, jadi segala sesuatu yang sudah disimpan masih tetap bisa diedit lagi. Oke, kita akan lihat dulu pengaturan-pengaturan yang lain sebelum kita praktekkan. Nah, di sini ada menu trim yang dapat kita gunakan untuk memotong. Jadi sifatnya memotong satu bagian saja di depan sama di akhir. Nggak bisa kita potong di bagian tengah-tengahnya, nggak bisa. Jadi kita mengambilnya seperti itu. Oke. Lalu di sini ada speed atau kecepatan pemutaran videonya, yaitu ada normal, lebih lambat ataupun lebih cepat. Dan juga ada pengaturan kualitasnya. Di sini pilihannya cuma 1, 480 pixel. Oke, sepertinya sudah, kita akan langsung simpan. Nah, jadi ketika kita memilih langsung video, berarti yang bisa dibuat cuma 1 videonya saja. Nah, kalau kita ingin mengkombinasikan dengan aktivitas-aktivitas yang lain seperti slide dan juga soal-soal interaktif dan gamifikasi, kita membuatnya dari yang lainnya seperti lesson dan aktivitas.
nanti kita akan tetap memasukkan videonya di dalamnya itu bisa. Tapi kalau kita langsung memilih video dari menu create video ini, hanya video saja yang bisa kita buat. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan tampilkan, kita akan praktekkan berbeda dengan lesson dan aktivitas. Ketika kita memilih lesson atau aktivitas, pilihannya ada dua saja seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan video interaktif, pilihannya ada tiga. Yang pertama kita live partisipan seperti biasanya, lalu ada penugasan, dan yang ketiga di sini ada pilihan front of class. Ada front of class ya Bapak Ibu, kita tampilkan di depan kelas. Kita akan praktekkan terlebih dahulu yang live partisipan dan juga nanti kita akan lihat yang front of class. Caranya sama seperti kemarin. Siswa kita atau audiens kita akan dapat bergabung melalui kode atau menggunakan link. Silakan Bapak Ibu yang sudah standby bisa langsung memasukkan kode tersebut atau melalui link yang ada pada deskripsi video. Kodenya FitTZIX huruf besar semua ya Bapak Ibu untuk dapat bergabung ke dalam presentasi yang saya lakukan, yaitu tadi berupa video interaktif di Nearpod. Kita akan melihat seperti apa tampilannya. Nah, di sini sambil menunggu Bapak Ibu bergabung, kodenya masih ada di atas ya Bapak Ibu, atau langsung aja klik link tersebut. Jadi pilihannya di sini ada dua, apakah teacher play atau student play. Kalau di teacher play pilihannya nanti di sini yang memutarnya adalah guru, jadi siswa mengikuti apa yang sedang diputar oleh gurunya. Jadi nanti kalau saya pilih ini, saya yang mengkontrol pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kalau student play, siswa bebas. Masing-masing siswa itu bisa memplay atau memutar videonya secara mandiri-mandiri tanpa harus menunggu instruksi dari gurunya. Ini kita sesuaikan saja dalam pembelajaran tersebut, kita enaknya pakai yang mana gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai kebutuhan kita. Ini bisa kita kombinasikan juga. Jadi nggak harus ada keharusan menggunakan teacher play atau student play. Ini sesuai dengan situasi kita di lapangan. Oke, kita akan coba yang teacher play ya Bapak Ibu. Kalau student play kan sudah tahu ya bisa memutar videonya secara sendiri-sendiri. Kita akan coba yang teacher play saja, continue. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu yang bergabung, apakah Bapak Ibu bisa memutar videonya secara sendiri ataukah tidak? Bisa memberikan jawabannya di kolom chat Zoom agar bisa mendapatkan feedback dan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang lain yang mungkin tidak bisa bergabung dalam video interaktif ini. Jadi Bapak Ibu seperti apa? Apakah bisa memutar videonya sendiri atau tidak? Silakan diberikan tanggapannya di chat Zoom. Oke, dari Ibu Marlina tidak bisa. Ibu Sani Novianti tidak bisa. Oke, berarti nggak bisa memutar sendiri. Jadi harus ada instruksi dari saya. Nah, ini saya putar ya. Nanti akan saya skip di bagian tertentu agar lebih cepat. Apa kesamaan Euclid, Einstein yang berusia 12 tahun, dan Presiden Amerika, James Garfield? Mereka semua datang dengan bukti elegan untuk teorema Pythagoras yang terkenal. Aturan yang mengatakan untuk segitiga siku-siku adalah kuadrat satu sisi ditambah kuadrat sisi lainnya sama dengan kuadrat sisi miring. Dengan kata lain, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pernyataan ini adalah salah satu aturan geometri yang paling mendasar dan dasar untuk aplikasi praktis, seperti membangun gedung yang stabil dan triangulasi koordinat GPS. Masih belum ada videonya ya Bapak Ibu ya, sepertinya tampilan Bapak Ibu. Oke, masih ada komentar belum ada videonya. Mungkin saya coba play dulu sampai ke teorema ini dinamai Pythagoras oleh seorang filsuf Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah di tempat Bapak Ibu sudah muncul seperti ini? Masih belum. Oke, tadi berarti masih belum videonya. Mungkin cuma bisa melihat kalau teacher play, kalau di teacher play berarti yang mengkontrol adalah di gurunya. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi tetap fokus ke tampilan gurunya seperti ini.
kita lakukan secara langsung di Zoom seperti ini atau nanti langsung di dalam kelas. Kalau di student play berarti siswa masing-masing bisa mengontrol. Jadi kalau teacher play, teacher yang sebagai guru yang memutar videonya, siswa akan fokus ke dalam tampilan atau di perangkat gurunya, nggak bisa di gadgetnya masing-masing. Yang muncul hanya pertanyaan ya, Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan di layar dari Ibu Yunita, Ibu Sani juga sudah. Oke, silakan Bapak Ibu boleh dijawab. Dijawab apa saja boleh. Tadi pertanyaannya, benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk segitiga? Oke, silakan dijawab. Sini ada beberapa yang sudah menjawab. Ini ada pilihan share with class, yaitu men-share jawabannya yang bisa kita jadikan bahan diskusi nantinya. Oke, ketika ini sudah selesai, kita dapat melakukan play kembali untuk melanjutkan pemutaran video. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan teorema Ya, akan Pythagoras. saya Assalamualaikum warahmatullahi ke 400 aktivitas yang kedua. 4 meter per menit. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi sungai adalah 1 menit, tentukan jarak yang ditempuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memberikan jawabannya. Dijawab apa saja boleh ya Bapak Ibu. Ini tadi nggak ada kaitannya dengan apapun. Ini tadi cuma sebagai contoh saja. Berapakah jarak yang akan ditempuh ini? Ini kalau Bapak Ibu yang menyimak penjelasan saya tadi, ada kunci jawabannya tadi melihat ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi ini sebagai contoh saja boleh dijawab yang mana saja. Oke, di sini kita bisa melihat persentase jawaban yang benar 26%, yang salah 37%, yang tidak menjawab 37%. Jadi semuanya muncul persentasenya di bagian ini. Oke, ketika dirasa ini sudah menjawab semua atau kita anggap sudah cukup, kita dapat melakukan play lagi. Nah, di sini Benny. dia akan Permasalahan tersebut dapat kita dan kita meter. akan langsung masuk ke dalam aktivitas. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Benny adalah 51 meter. Apakah yang sudah kalian pahami tentang materi ini? Boleh Bapak Ibu menuliskan apa saja dari materi tadi tentang Pythagoras tadi. Sudah ada yang menjawab dari Ibu Korata Ayuni, Pythagoras, paham. Seperti ini pilihannya. Oke, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya cara kerjanya dari soal open-ended dan soal multiple choice atau pilihan ganda. Jadi dua jenis soal inilah yang dapat kita masukkan ke dalam video sehingga video tadi menjadi interaktif. Dan tadi ketika kita melakukan play, tadi ada pilihan teacher play dan student play. Ketika kita memilih teacher play berarti di perangkat yang digunakan oleh peserta itu tidak muncul videonya. Jadi siswa atau audiens kita tetap fokus kepada video yang ditayangkan oleh gurunya. Misalnya kalau Zoom kayak gini berarti di Zoom, kalau di kelas ya pakai proyektor di depan kelas, murid-murid menjawabnya menggunakan handphonenya, hanya menjawabnya saja dan soalnya, kalau videonya nggak muncul. Nah, cara kerjanya seperti itu. Kalau di student play, siswa muncul videonya di gadgetnya siswa masing-masing, bisa nonton video dan juga bisa menjawab secara langsung di dalam gadgetnya masing-masing. Nah, itu cara penggunaan teacher play dan student play. Oke, seperti ini. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Dari penjelasan sebuah tangga yang panjangnya 5 meter, penjelasan materi Pythagoras wabarakatuh. Oke, nah ketika sudah selesai, di sini kita dapat menutupnya presentasi ini dari menu ini dan kita klik end session. Kita klik yes. Kita akan lihat hasil rekapan dari yang sudah kita praktekkan bersama-sama ini tadi, yaitu dari laporan di Nirpot ini bisa kita akses dari menu report. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya, yang video tadi. Kita pilih sessionnya yang barusan kita praktekkan dan akan kita lihat laporannya. Tadi ada 3 jenis aktivitas, yaitu dua open-ended dan 1
pilihan ganda. Tapi kan yang ada nilainya di situ adalah yang multiple choice Bapak Ibu, yang ada opsinya. Kalau yang open ended kan nggak ada nilainya, berarti nggak ada persentasenya seperti ini. Ini hanya total video report untuk yang multiple choice. Tapi dari setiap aktivitasnya ini bisa kita lihat aktivitas yang mana yang mau kita lihat. Nah, benarnya berapa dari berapa semuanya bisa kita lihat di sini. Open endednya apa saja jawabannya bisa kita lihat. Multiple choice-nya juga tadi bisa kita lihat di sini. Kalau per individu juga bisa kita lihat dari student report-nya. Nah, di sini muncul pertanyaan yang pertama, ini jawabannya. Pertanyaan yang kedua multiple choice seperti ini, tampilan laporannya, dan yang ketiga open ended seperti ini. Nah, ini adalah laporannya. Yaitu tadi untuk live partisipan. Kita akan lihat yang front of class nih, pastinya karena kita semuanya sekarang sudah pembelajaran tatap muka semua, ini pastinya perlu kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Front of class ini masih terloading. Nanti ini akan ditampilkan di kelas dan ditampilkan di proyektor. Ini this is interactive video. Apakah kamu ingin masuk ke dalam interaktif mode? Misalnya kita klik yes seperti ini ya. Nah, jadi nanti inilah yang kita tampilkan di depan. Nah, ini tampil pakai proyektor secara langsung. Nanti ketika sampai pada durasi tertentu, muncul pertanyaan. Ini dinamai Pitagoras oleh seorang filsuf Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Depan kelas. Nah, Dalam ini sebagai bahan diskusi, kita meminta responnya secara langsung menggunakan lisan misalnya, atau tertulis, atau yang lainnya boleh. Atau maju siswa kita di papan tulis dan sebagainya, ini bisa kita terapkan seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan ini di depan kelas dengan mode front of class. Jadi seperti itu cara penggunaan front of class. Kalau untuk penugasan, itu sama dengan lesson-lesson yang kemarin kita praktekkan. Ada durasi waktunya, dan mereka bisa membuat sendiri ya, mengatur sendiri waktu pengerjaannya. Oke, yang terakhir mungkin kita akan melihat fitur diskusi tadi. Fitur diskusi tadi bisa kita buka dari lesson maupun activity, ini nggak masalah. Kalau tadi beberapa jenis fitur diskusinya, ada beberapa mungkin kita praktekkan beberapa saja yang dirasa kemarin sudah tersenggol, mungkin nggak kita praktekkan lagi. Seperti collaborate board kemarin belum, open ended tadi sudah, cara kerjanya sama. Polling ini kemarin sebenarnya sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu ya, saat di presentasi sedang berlangsung kita bisa melakukan polling. Oke, kita akan coba dulu yang papan kolaborasi, kita klik tambah seperti apa tampilannya. Mungkin ini mirip juga dengan tampilan kemarin ya, Draw It. Nah, mungkin seperti itu, mirip juga dengan tampilan Draw It. Tapi ini kan diskusi sistemnya. Mungkin bedanya di tampilan ini, semua murid bisa melakukan coretan di satu papan tulis ini. Nanti kita akan praktekkan. Kalau di Draw It, kemarin ketika siswa menjawab dengan melakukan coret-coret, akan muncul jawabannya di dalam satu papan tulis masing-masing bagi untuk seluruh siswa. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang mau kita jadikan. Nah, misalnya saya akan meminta Bapak Ibu untuk menyebutkan atau mengupload benda-benda yang berbentuk segitiga. Nah, jadi nanti siswa akan dapat menguploadnya apakah teks saja atau gambar atau video dan lainnya, nanti akan kita praktekkan. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. Kita sendiri di sini bisa mengupload di bagian soalnya dengan image, audio, PDF, dan lain sebagainya sebagai stimulusnya. Oke, ini tadi collaborate board, dan kita sekarang akan coba untuk yang flip. Kita akan lihat nanti bentuknya seperti apa, karena ini sepertinya fitur baru ya Bapak Ibu ya di Nearpod ini, di bagian ini. Oke, berarti di sini ini terkoneksi dengan Flipgrid. Nah, Flipgrid ini sebuah aplikasi pembelajaran juga
yang lebih fokus ke video ya Bapak Ibu ya, meminta jawaban dalam bentuk video. Oke, berarti ini nggak perlu kita praktekkan karena ini terintegrasi dengan aplikasi lain, jadi harus punya dulu akun Flipgrid-nya, karena di Flipgrid itu lebih fokus ke dalam video-video. Jadi siswa bisa menjawabnya dalam bentuk video dan lain sebagainya. Oke, berarti ini tidak perlu kita praktekkan karena membutuhkan waktu dan terkoneksi dengan aplikasi lain. Kita coba yang polling saja, open-ended tadi sudah. Sekarang kita ke polling. Nah, misalnya bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang report? Nah, di sini optionnya mungkin bisa kita sesuaikan apakah AB atau ABCDE sesuai kebutuhan. Misalnya sangat menarik. Menarik misalnya kita tambah lagi biasa saja misalnya atau kurang menarik. Dan yang terakhir misalnya tidak menarik. Ini boleh nanti Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja, biasanya kan ada berbagai macam tipe polling yang bisa kita gunakan. Ini misalnya 5 atau mau yang 2, itu boleh kita kombinasikan atau sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada opsi allow student to select multiple option apabila di pertanyaan ini memungkinkan untuk memilih lebih dari satu. Nah, ini bisa kita aktifkan. Kalau ini hanya satu saja pilihannya, nggak bisa milih 2, maka ini kita hilangkan checklist ini. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan yang 2 ini saja, collaborate board dan polling. Untuk open-ended sepertinya sifatnya sama ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi kita praktekkan. Saya akan save dan exit. Dan kita akan langsung mempraktekannya. Di sini karena ini sebagai bahan diskusi, kita akan mempraktekannya secara live partisipan. Saya minta sekali lagi kepada Bapak Ibu ya untuk bergabung lagi ke Nearpod yang tadi boleh keluar. Ini ada kode baru lagi dan saya akan bagikan link baru lagi di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu boleh manual join Nearpod atau menggunakan link yang saya bagikan di kolom chat. Oke, belum ada yang bergabung, kita akan melihat ya tampilan dari collaborate board-nya ini dan juga dari polling yang kita jadikan bahan diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu apakah bisa mengupload apa saja, kalau di tampilan saya bisa dari teks, bisa dari gambar, video, audio, GIF, dan lain sebagainya. Oke, silakan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang sudah bergabung sudah bisa melakukan aktivitas? Jika sudah, boleh langsung saja memberikan aktivitas. Misalnya benda-benda apa saja yang berbentuk segitiga. Nah, boleh Bapak Ibu ya, tampilkan misalnya ada penggaris. Ini kalau teks, nah kita kirim, nanti tampilannya seperti ini. Ini karena saya yang mengirim, maka keterangannya adalah teacher. Kalau Bapak Ibu ingin mengupload dalam bentuk gambar, boleh cari dari pencarian Google segitiga siku-siku misalnya, atau segitiga yang lain. Nah, misalnya ini gambar makanan ya, atap rumah dari Ibu Suparmi, sandwich dari Ibu Juni. Nah, ini saya akan coba gambar. Bapak Ibu boleh pakai gambar, pakai audio juga boleh. Nah, kita kirim. Ini kalau kita lihat mungkin mirip-mirip dengan itu ya Bapak Ibu ya, dengan Padlet. Nah, dengan seperti ini, mirip-mirip dengan yang di Padlet. Dan ini terkombinasi nanti kalau kita pakai Nearpod bisa dengan aktivitas yang lainnya. Kalau di Padlet saja kan hanya satu aktivitas. Kalau di Nearpod kita bisa mengkombinasikan dari berbagai macam aktivitas jadi satu. Oke, jadi cara kerjanya seperti ini. Kalau video kita coba, oh videonya dari YouTube nih. Oke, kita coba ya. Segitiga siku-siku misalnya kita cari di YouTube. Menghitung sisi miring misalnya. Oke, cara membuat 5 segitiga siku-siku. Kita cari yang sesuai dulu. Oke, ini aja sebagai contoh. Kita klik save. Dan kita kirim. Kalau video tampilannya seperti ini.
Mungkin Bapak Ibu boleh mencoba apakah bisa memutar video yang saya masukkan ke dalam papan kolaborasi ini atau tidak. Ini kalau kita klik, saya sendiri yang klik, tampilannya seperti ini. Pop up langsung ya, pop up, tidak harus membuka tab di sebelahnya. Oke, bisa. Oke, bisa diputar ya Bapak Ibu dari YouTube secara langsung. Kalau pilihannya bisa juga kita upload, tapi kalau kita upload kan butuh waktu yang lama. Nah, kita dari YouTube, kecuali kita di sekolah meminta siswa untuk membuat vlog atau mencari video-video objek-objek tertentu di lingkungan sekolah, ini bisa kita terapkan dengan cara mengupload. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini apakah ada yang menggunakan handphone dalam bergabung ke Nirpotnya tadi dan tampilannya apakah bisa dijawab semua aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan dari kemarin, termasuk yang kolaborasi board ini. Kalau dari komputer ya pasti tampilannya seperti ini luas. Kalau dari handphone, apakah Bapak Ibu bisa secara baik, secara normal untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini? Boleh diberikan tanggapannya sebagai informasi. Oke, dari Ibu Aja Smila dari handphone. Oke, jadi nggak ada masalah ya dari handphone juga. Karena siswa kita, kalau saya di sekolah saya sering menggunakan handphone dalam proses pembelajaran. Nah, ini seperti ini ada tenda, ada dari buah semangka, dan lain sebagainya. Ini untuk yang pertama, papan kolaborasi. Jadi opsinya tadi ada teks, ada gambar, ada video. Kita coba audio. Kalau audio, kita rekam misalnya ya. Kita rekam, klik tanda ininya. Contoh benda yang berbentuk segitiga adalah penggaris, ada potongan buah, ada bentuk roti, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti ini, kita klik save. Maka akan dalam bentuk audio. Ini masih proses renderingnya dan saya akan kirim. Oke, apakah Bapak Ibu bisa memutar sendiri dari suara yang saya upload? Contoh benda yang berbentuk segitiga adalah penggaris, ada potongan buah, ada bentuk roti, dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu boleh klik suaranya, apakah bisa diputar atau tidak. Boleh diberikan komentarnya di chat Zoom sebagai informasi kepada Bapak Ibu yang lainnya. Oke, bisa dari Ibu Iim, Ibu Marlina, dan Ibu Sami. Pak Adika, bisa semuanya ya diputar. Oke, kalau GIF ini sumbernya biasanya dari Givi. Oh, ini dari Google juga ya. Ini dari Google. Kita coba. Kalau GIF ini kan gambar-gambar yang bergerak. Ada yang ada animasinya. Seperti ini misalnya. Seperti ini. Ini beberapa opsi yang bisa kita gunakan di papan kolaborasi ini. Oke. Oke, semuanya sepertinya bisa diputar ya. Baik dari video, dari audio, dari GIF, dan juga semuanya muncul. Jadi semuanya bisa baik yang menggunakan laptop maupun yang menggunakan handphone. Sebenarnya tidak ada masalah. Oke, ini untuk aktivitas yang pertama ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam aktivitas yang terakhir atau yang kedua. Nah, di sini tadi ada yang polling. Silakan Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang report? Apakah sangat menarik, atau menarik saja, biasa saja, kurang menarik, atau tidak menarik? Boleh diberikan tanggapannya. Oke, saya rubah dulu ke tampilan teacher ya. Di tampilan saya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah bisa menjawab seperti ini. Oke, jadi kita bisa melihat bentuk tanggapannya seperti ini. Ini ada presentasinya di sini dan juga ada diagram lingkarannya untuk lihat presentasinya berapa yang belum menjawab, berapa yang menjawab sangat menarik, menarik, dan yang lainnya. Oke, di sini sementara 20% nirpot ini dianggap sangat menarik ya oleh Bapak Ibu dan yang lainnya mungkin belum menjawab. Oke, boleh menyusul. Oke, sepertinya sudah lebih dari 50% yang sudah menjawab. Sepertinya sudah mewakili ya Bapak Ibu. Yang penting kita sudah tahu bentuk cara penggunaan polling ini seperti apa. Oke, kita akan tutup.
dari menu dan kita pilih end session untuk mengakhiri aktivitas diskusi ini tadi berupa papan kolaborasi dan polling. Kita akan lihat laporannya terlebih dahulu sebelum saya review semua materi yang sudah kita pelajari di menu report ya Bapak Ibu untuk melihatnya. Nah, kita pilih aja session yang sudah kita lakukan tadi. Kita lihat tampilannya seperti apa nanti. Ini bisa kita jadikan bahan untuk kita jadikan portofolio ya Bapak Ibu ya. Ini go to board, mau view only atau editable. Kita coba cek dulu yang view only. Jadi tetap tersimpan apa yang sudah kita sama-sama isi tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang untuk editable seperti apa masuknya. Oke, berarti bisa kita tambah lagi kalau yang editable-nya. Kalau yang ini cuma untuk melihat yang view-nya. Lalu di aktivitas yang kedua tadi ada polling. Tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat jawaban per individu dan juga jawaban keseluruhan. Sangat menarik, ada 44%, menarik 12%, dan yang tidak menjawab ada 44%. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya bentuk rekapannya. Nah baik Bapak Ibu semuanya kita sudah mengakhiri kegiatan kita untuk paparan materi di hari yang ketiga ini. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan terlebih dahulu dari materi kita di hari yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di Nearpod ini merupakan salah satu jenis aplikasi pembelajaran yang memiliki fitur cukup banyak. Dan untuk versi free-nya, hampir semua fiturnya terbuka ya Bapak Ibu ya. Bahkan semuanya, maaf. Semuanya terbuka. Batasannya bukan dari fitur aktivitasnya, tapi di peserta yang dapat bergabung dan size-nya atau memori yang diberikan kepada kita. Berbeda dengan beberapa aplikasi pembelajaran lain yang menutup fitur-fitur dari aktivitas-aktivitasnya untuk versi free atau versi gratisnya. Kalau di Nearpod, semua aktivitasnya, kegiatannya bisa kita gunakan dan tidak ada masalah. Kalau untuk batasan 40 siswa itu nggak ada masalah karena siswa kita dalam satu kelas nggak ada yang sampai 40 ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Dan fitur-fitur yang ada di dalamnya memiliki 3 fitur utama, yaitu berupa lesson yang dapat kita manfaatkan untuk membuat paparan materi secara interaktif, dan juga ada aktivitas, yaitu berupa soal-soal yang memiliki jenis-jenis yang beragam, dan juga dikemas dalam bentuk yang menarik. Kemarin salah satunya ada time to claim, yaitu menaiki bukit ya Bapak Ibu yang memiliki nilai tertinggi akan sampai di atas. Dan juga yang kita praktekkan hari ini tadi ada menu video, di mana kita dapat membuat video yang awalnya biasa saja, ini menjadi video yang interaktif. Ketika siswa menonton video sampai di durasi tertentu yang sudah kita atur, mereka akan dapat melakukan aktivitas sesuai yang kita masukkan, yaitu aktivitasnya tadi ada 2 jenis, ada aktivitas open-ended question, pertanyaan terbuka, dan juga ada multiple choice. Dan juga ada fitur ekstra lainnya tadi, yaitu adalah fitur discussion atau fitur diskusi, yaitu untuk melakukan diskusi berupa papan kolaborasi, ada polling, lalu ada open-ended question juga tadi, dan juga satu tadi ada Flip, yaitu terkoneksi dengan aplikasi pembelajaran lain, yaitu Flipgrid. Nah, di Flipgrid itu merupakan aplikasi yang fokusnya ke video, yang dapat meminta respon dalam bentuk video. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa carinya ya, kalau penasaran tentang Flipgrid itu seperti apa. Dan semuanya itu masuk dalam satu aplikasi yang sangat menarik yang bernama Nearpod. Dengan fitur yang cukup lengkap, ini bisa kita pertimbangkan ya Bapak Ibu, kita variasikan media pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Salah satunya adalah menggunakan Nearpod. Baik Bapak Ibu, itu tadi penyampaian saya. Mungkin mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Namun saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Arif Wicaksono. Baik, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih atas penjelasan materinya, luar biasa sekali malam hari ini Pak Nanang. Bapak Ibu sudah dibimbing oleh Pak Nanang untuk membuat video yang ada di Nearpod ini, membuat video interaktif sehingga nanti bisa Bapak Ibu aplikasikan di kelasnya masing-masing, dan juga fitur baru tadi diskusi, di mana Bapak Ibu bisa secara interaktif berdiskusi dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya Bapak Ibu.
Untuk pembahasan dari malam pertama hingga malam hari ini, silakan Bapak Ibu, jika mungkin Bapak Ibu mengalami kendala-kendala selama Bapak Ibu praktek atau mungkin mengikuti penjelasan dari Pak Nanang malam hari ini, silakan Bapak Ibu bisa gunakan fitur Resen yang ada di Zoom ini di bawah. Kemudian jika mungkin Bapak Ibu tidak bisa bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa gunakan fitur Raise Hand agar bisa langsung berinteraksi dengan kami, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih clear lagi menyampaikan pertanyaannya, dan juga Pak Nanang juga bisa langsung menangkap pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwasannya kegiatan di workshop virtual Guru Inspiratif Indonesia ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan presensi, karena segala hal terkait dengan administrasi termasuk dengan daftar hadir sudah kami siapkan Bapak Ibu, dan akan kami rekap dan kami kirimkan kepada Bapak Ibu di hari terakhir, yakni hari Jumat nantinya Bapak Ibu. Paling lambat sorenya sudah kami kirimkan di grup. Dan untuk Bapak Ibu yang tertinggal dan mungkin baru bergabung di tengah-tengah kegiatan, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena kegiatan ini kami rekam dan rekamannya akan kami bagikan melalui grup juga Bapak Ibu. Baik Pak Nanang, kita beralih ke penanya pertama ini Pak, dari Ibu Sani Nopianti. Bagaimana cara save hasil video kita untuk kita upload di YouTube kita Pak, begitu. Silakan Pak Nanang. Oke, baik dari Ibu Sani Nopianti. Jadi kita tadi sudah mempraktekkan untuk membuat video interaktif. Tadi video interaktif kita itu kan bisa kita ambil dari video kita yang kita upload dari Drive ataupun kita ambil dari YouTube seperti itu. Nah, ketika video itu misalnya kita upload sendiri ya, seperti itu ya Ibu ya. Kita upload sendiri dan kita masukkan ke dalam Nearpod dan kita masukkan fitur-fitur aktivitas tadi seperti soal open-ended dan soal multiple choice, dan itu hanya bisa bekerjanya di dalam Nearpod saja. Dan itu nggak bisa di download dan diupload ke YouTube, terus ketika mereka nonton YouTube ada aktivitasnya, nggak seperti itu. Jadi video dari tadi yang kita tambahkan aktivitas-aktivitas tadi hanya diputar dia melalui cara tadi, melalui cara live partisipan, penugasan, ataupun kita putar secara langsung di dalam kelas, dan kita sebagai guru dan siswa kita ya mengunjunginya dari Nearpod-nya langsung gitu. Nggak bisa kita upload kembali ke YouTube yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan. Karena di YouTube kan nggak ada fitur itunya ya, Ibu ya, nggak ada fitur untuk memilih atau interaksi secara langsung di dalam videonya. Jadi untuk video interaktif tadi hanya bisa diputar dan digunakan fiturnya ya di dalam Nearpod saja, nggak bisa diekspor ke aplikasi yang lain, misalnya di YouTube atau aplikasi-aplikasi yang lain. Begitu Mas Arif. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Cukup jelas ya Ibu Sani Nopianti. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur Raise Hand, atau mungkin Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat seperti yang dilakukan oleh Ibu Sani Nopianti ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang kurang jelas, atau mungkin saya ingin respon dari Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, apakah sudah mencoba mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang dari hari pertama? Mencoba mendaftarkah atau sudah mencoba membuat suatu aktivitas? Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat Bapak Ibu. Saya ingin tahu Bapak Ibu sejauh ini atau hanya menyimak dulu, tidak masalah Bapak Ibu. Bisa berkomentar dulu Bapak Ibu melalui kolom chat agar kami tahu juga dapat mungkin Bapak Ibu masih fokus menyimak terlebih dahulu atau ya ingin mencoba di waktu senggang yang lain, begitu tidak masalah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Sudah daftar, coba dikit-dikit. Ini dari Ibu Desi. Pak, baru nyimak sama Saifuddin. Nah, sudah lumayan banyak respon dari Bapak Ibu di sini, fokus menyimak. Baik. Kita beralih begitu. Terima kasih responnya dari Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Kita beralih kepada beberapa pertanyaan ini Pak. Ada 2 pertanyaan. Dibandingkan dengan aplikasi yang lain, contohnya Canva, kira-kira apa yang menjadi alasan buat kami guru kenapa harus memilih aplikasi ini Pak? Mungkin keunggulan daripada aplikasi-aplikasi yang lain Pak di Nearpod ini Pak. Itu dulu.
Oke, baik dari Bapak Muhammad Syafi'i dibandingkan dengan aplikasi yang lain, misalnya Canva atau yang lain. Jadi setiap aplikasi itu memiliki plus minusnya sendiri-sendiri ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau Canva mungkin kita gunakan untuk fitur utamanya sebagai desain, walaupun nanti di dalamnya kita bisa buat video, buat kolaborasi juga bisa. Tapi kan fiturnya kita sesuaikan saja. Kita melakukan pembelajaran materi tertentu dengan tujuan pembelajaran tertentu. Kira-kira tujuan pembelajaran ini media yang tepatnya seperti apa? Kita harus menganalisis dulu gitu ya, Bapak Ibu. Analisis penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pembelajarannya seperti apa. Jadi itu menyesuaikan saja dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kalau berbicara media apa yang kita lakukan ya yang sesuai mana gitu. Kita cari media yang sesuai mana. Misalnya kalau di matematika misalnya untuk simulasi ya kita cari aplikasi-aplikasi yang sifatnya simulasi. Kalau misalnya materi-materi yang sifatnya pakai video, misalnya dari YouTube mungkin bisa, dari platform lain bisa. Tapi kalau kita ingin ada videonya, ada interaksinya, ya kita pakai Nearpod gitu. Kalau aplikasi lain, kalau nggak salah Edpuzzle itu bisa juga gitu ya, dengan sistem yang sama seperti ini. Ya kita lihat saja penggunaan sesuai dengan analisis sesuai tujuan pembelajarannya seperti apa. Dan berbicara masalah kenapa harus memilih aplikasi ini nggak ada keharusan, tapi ini bisa kita pertimbangkan. Kita jadikan referensi untuk digunakan dalam pembelajarannya. Nah, fitur-fitur utamanya tadi kan ada membuat slide presentasi, bisa membuat soal-soal yang menarik, yang sifatnya gamifikasi, dengan kemarin ya time to claim yang sangat unik sekali, seperti persaingan untuk menaiki bukit, itu nggak banyak ditemukan. Kalau sekarang mungkin ada diadaptasi sama Quizzes, tapi beda sistemnya sedikit, agak dirubah. Terus ada yang kita perhatikan tadi, ada video interaktif. Nggak banyak aplikasi di sana yang memiliki fitur video interaktif seperti ini. Dan itu juga ada kolaborasi tadi. Jadi kalau menurut saya di Nearpod ini versi lengkapnya lah. Versi lengkapnya dari gabungan beberapa aplikasi. Banyak fitur yang di Nearpod yang nggak dimiliki oleh platform lain. Begitu juga ada juga ya mungkin platform lain yang nggak ada di Nearpod juga ada. Tapi yang di Nearpod ini cukup banyak yang nggak dimiliki oleh platform-platform lain. Jadi mungkin itu bisa menjadi alasan kenapa kita bisa manfaatkan Nearpod dalam pembelajaran. Dan tentunya untuk versi free-nya ini sangat bebas. Sangat bebas bisa menggunakan seluruh aktivitas tanpa batasan. Kalau di platform lain mungkin dibatasi jumlah pertanyaannya, dibatasi fitur aktivitas yang bisa digunakan yang tidak digunakan. Kalau di Nearpod ini nggak dibatasi aktivitasnya. Batasannya cuma di memori sama di jumlah partisipan. Dan itu juga menjadi batasan di aplikasi lain gitu. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dalam Nearpod ini yang menjadikan kita, oh ini bisa nih kita jadikan salah satu alternatif atau variasi dari media pembelajaran yang dapat kita lakukan di dalam kelas. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Nanang. Jadi juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya Pak, untuk apa pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran kita, dan apa saja yang diperlukan begitu Pak ya, untuk memilih media mana yang cocok begitu Pak. Terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Ini ada tanggapan lagi Pak dari Ibu Sani Novianti. Kalau tidak ada interaksi, hanya membuat video bahan ajar saja, bisa nggak di-save dan di-upload ulang di YouTube begitu Pak? Mungkin kalau saya melihat ini pemahaman dari Ibu Sani Novianti ini dari Nearpod ini digunakan sebagai aplikasi editor video begitu mungkin Pak. Oke. Mungkin salah satunya seperti itu, bisa juga ketika kita masukkan video di sini kan digabungkan dengan aktivitas yang lain seperti itu ya. Apakah bisa di-upload ke YouTube? Nah, tentunya itu nggak bisa. Jadi memang kalau itu sudah di Nearpod, misalnya ada video, aktivitas-aktivitas lainnya, itu tetap kita menggunakannya tetap di Nearpod. Kalau kita upload ke YouTube, ya tetap video yang aslinya tadi yang kita upload ke Nearpod tadi kita upload sendiri ke YouTube. Nggak bisa apa yang sudah kita upload ke Nearpod kita kombinasikan dengan fitur-fitur yang lain. Terus itu juga nggak bisa, atau dari Nearpod langsung terkoneksi ke YouTube gitu. Memang ada beberapa aplikasi gitu yang lainnya kita edit videonya secara online nanti terkoneksi ke YouTube. Kalau di Nearpod ini nggak ada seperti itu. Jadi apa yang kita edit, apa yang kita gunakan, video yang kita upload, semuanya yang kita upload ke dalam Nearpod, memang cara menggunakannya tetap di Nearpod. Kalau di download pun untuk laporan-laporannya dan lain sebagainya tadi, di downloadnya formatnya PDF. Jadi mungkin file PDF itu yang bisa kita gunakan. Kalau dalam bentuk videonya itu kita download dengan gabungan aktivitas-aktivitas yang lain.
atau aktivitas-aktivitas pertanyaan interaktif dalamnya juga itu nggak bisa. Jadi memang hanya digunakan di dalam Nearpod saja. Demikian. Baik Pak Nanang, berarti kalau kita hanya download videonya saja, sedangkan video mentahnya yang kita gunakan adalah video yang sama, maka sama saja Pak ya, tidak bisa diedit dan digabung dengan aktivitas yang lain, kemudian kita unduh lagi, begitu Pak ya. Terima kasih Pak Ya, Nanang betul. atas penjelasannya. Saya rasa sudah tidak ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu di kolom chat, sudah tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada dari Bapak Ibu yang raise hand untuk sesi malam hari ini. Dan saya rasa cukup untuk pertemuan kita Bapak Ibu. Semoga yang disampaikan oleh Pak Nanang dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita aplikasikan nantinya. Dan mungkin Bapak Ibu nanti jika mempraktekkan. Oh, sebentar Pak, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Muhammad Syafi'i lagi. Untuk media presentasi yang dibuat, apakah bisa didownload dan digunakan secara offline? Oh, ini mungkin sudah dijelaskan kemarin ya Pak Nanang. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Nanang sebelum diakhiri. Oke, baik. Untuk apakah presentasi atau aktivitas yang sudah kita lakukan itu bisa di-download, tentunya itu bisa di-download. Tapi di-downloadnya dalam format kemarin kita lihat ada format PDF dan format CSV. Jadi seperti itu formatnya, nggak ada jadi PPT atau yang lainnya. Misalnya kita buat lesson pembelajaran, kita download, jadi PPT itu nggak bisa, bisanya dalam PDF. Dan juga kalau dalam PDF kemarin, itu hanya berupa gambar yang mati saja gitu ya, hanya gambar saja, nggak bisa bergerak dan sebagainya. Tapi itu ada linknya untuk masuk ke dalam aplikasi lain yang kita gabungkan. Misalnya kemarin di presentasi kita memasukkan pet simulasi, kita memasukkan elemen-elemen tiga dimensi. Itu ya elemen tiga dimensinya kalau kita download PDF nggak bisa bergerak. Pet simulasinya juga sama, nggak bisa kita simulasikan dalam PDF. Tapi linknya ke dalam simulasi tersebut nanti bisa kita kunjungi. Kita klik aja, linknya kita akan dialihkan. Jadi untuk hasil downloadnya hanya seperti itu, nggak bisa kita gunakan untuk presentasi interaktifnya secara offline, tapi hanya dalam format PDF saja atau format CSV yang berupa teks-teks saja. Jadi seperti itu, ya, Pak Muhammad Safi. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan nantinya dapat diaplikasikan. Silakan Bapak Ibu juga bisa menyimak rekaman kegiatannya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba dan mungkin bisa menerapkannya di kelas masing-masing Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin saya persilahkan kepada Pak Nanang untuk memberikan closing statement-nya dan mungkin pesan-pesan untuk Bapak Ibu peserta. Silakan Pak Nanang. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah sama-sama belajar. Ini luar biasa sekali antusias dari Bapak Ibu semuanya. Kita terus belajar gitu ya. Kita sebagai guru, kita sebagai Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu yang di BPMP atau yang lain sebagainya. Kita sebagai pengajar juga harus terus belajar gitu ya untuk tetap update dengan informasi-informasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa dari perkembangan teknologi saat ini. Dan ini salah satu aplikasi yang menarik ya Bapak Ibu ya dengan berbagai macam fiturnya yang sangat lengkap dengan fitur-fitur yang mungkin nggak ditemukan di tempat lain. Ini bisa kita jadikan sebagai alternatif atau variasi dalam melaksanakan proses pembelajaran yang tentunya sudah kita analisis terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran yang mana gitu dan kita bisa melakukan pencarian referensi dan Nearpod ini sangat lengkap sekali mungkin bisa digunakan untuk berbagai jenis tujuan pembelajaran mau yang presentasi, mau yang aktivitas yang menarik, video interaktif tadi, fitur-fitur diskusi dan sebagainya. Jadi di Nearpod ini satu aplikasi kalau yang saya anggap nih versi lengkapnya lah gabungan dari berbagai macam aplikasi-aplikasi yang lain dan ini semoga nantinya dapat kita manfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan kan percuma ya Bapak kita belajar tapi nggak kita praktekkan. Kalau kita praktekkan itu kita akan mengasah terus, kita akan ingat terus cara penggunaannya dan kita akan semakin mahir dalam penggunaannya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas diskusinya selama 3 hari ini dan mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang atau mungkin ada yang salah, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Mas Arif.
Baik, terima kasih Pak Nanang atas penyampaian materinya dan juga pesan-pesannya untuk Bapak Ibu peserta dari workshop virtual ini. Sekali lagi semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Nanang, diskusi-diskusi yang kita lakukan selama 3 hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf apabila dalam pelayanan kami selama kegiatan ini berlangsung ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Semoga kita dapat bertemu kembali di sesi kegiatan yang lain dan semoga kita dapat memetik manfaat dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, kami pamit undur diri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.